Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leadernya siapa ini leadernya? Leadernya Mas Aidan. Ayo Mas Aidan. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Duaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. 5 aturan belajar di dalam kelas. Ayo, ikuti instruksi Ustadz dan Ustadz. Dua, angkat tangan jika ingin berbicara. 3, angkat tangan meninggalkan kelas. 4, membuka diri cerdas. 5, membuat putaran Ustadz dan Ustadz. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Yes. Alhamdulillah ya, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik ke-8. Tapi sebelumnya Ustazah mau absen dulu. Nanti yang gabungnya di akhir biar nanti ikut di absen yang akhir aja. Sekarang tanggal berapa ya? 30 ya? Sekarang tinggal 30 Selasa Maret. Iya. Besok Terakhir bulan ini. Besok April. Besok udah April. Belum. Kurang 1 hari lagi. Ya 31. Muhammad Aidan Firmansyah. Hadir. Stefano Gilang. Hadir. Galih Adi Prayetno. Hadir. Oke, ini dulu ya. Nanti yang gabungnya di tengah-tengah udah ada absen lagi aja nanti. Akhir-akhir tapi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik ke-8. Sekarang kita udah pindah di subtema kedua. Ya, subtema kedua. Subtema kedua itu halaman 60. Halaman 60. Oke, Ustazah share screen dulu ya. Sudah bawa buku masing-masing? Sudah ada bukunya di sampingnya masing-masing? Mas Fano sudah bawa buku belum? Oke, sudah bisa tulis? Sudah. Oke, saya share screen dulu. Suaranya Ustaz terdengar jelas apa enggak ini?
Benar ya. Oke. Silakan dilihat di layarnya masing-masing. Tematik 8, subtema 2 tentang keunikan daerah. Sudah? Belum ada. Oh, ada. Sudah? Sudah kelihatan? Oke, sudah ya. Sudah kelihatan? Belum. Sudah apa belum? Belum. Sudah. Belum, Bos. Loh, kok belum? Belum. Masih mikir. Oh, pakai Naskah. Udah, Bos. Sudah, oke. Tematik berapa ini? Tematik 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Oke. Coba dibuka pada pembelajaran ke-1. Halaman. Yes, itu halaman 60 itu. Oke. Kita langsung buka pada pembelajaran 1 ya. Mapel yang ada di pembelajaran 1 yang pertama yaitu tentang PPKN atau pendidikan. Apa kepanjangan PPKN apa? Ingat nggak? LKS. Nah, bukan, buku tematik Mas yang tebal. Yang ini sudah. Ya, yang ini loh. Nah, yang ini. Sudah? Kelas. Kelas. Yes. Bu. And I. Oke. Oke, perhatikan kesan. Oke. Mapel yang pertama yaitu pendidikan, Pancasila dan kewarganegaraan. Singkatannya itu PPKN. Oke. Di sini yang dibahas yaitu tentang keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan pada buku tematik 8 pembelajaran 1 subtema 1 halaman 60 sudah buka ya. 60 berapa, Us? Halaman 60. Oke, yang baru 67. 60. Lalu Ini lah, sudah. Gambarnya seperti ini, sama? Oke, sudah ya. Oke. Di situ ada cerita tentang Siti yang berasal dari daerah mana itu? Dari Yogyakarta. Jakarta. Ya, Yogyakarta itu ejaan lama. Bacanya itu Yogyakarta, bukan Yogyakarta. Contoh lagi, ada ejaan lama Surabaya. Sekarang sudah menjadi Surabaya karena udah dirubah ejaannya, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Oke. Kalau nama-nama yang lama itu juga banyak seperti itu. Bacanya tulisannya Y tapi dibaca J ya. Jadi namanya Yogyakarta bukan Yogyakarta. Oke, kita kembali ke materi. Ya, aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Kita telusuri bersama-sama. Waalaikumsalam. Mas Fadil langsung membuka pada halaman 40 ya Mas Fadil ya. Halaman 40. Ya, halaman 40. 60. Ya, 60, maaf salah. Oke, kita langsung karena waktunya nggak lama ini Mas Fadil. Oke, sekarang lanjut. Oke, siapa yang di sini yang pernah ke Jogja? Saya pernah, Us. Mas Fadil. Di sana Mas Fadil jalan-jalan kemana? Itu banyak makanannya. Banyak makanannya ya, macam-macam ya. Sama Ya, nggak? Bapakku. Sama nggak makanannya dengan makanan daerah Surabaya? Nggak sama, kalau di sana tuh makanannya gudeg. Gudeg. Kalau di Surabaya apa? Makanan khasnya? Lontong balap. Lontong balap. Lontong silah. Sama lontong tikus. Nah, itu dari makanannya aja udah
menunjukkan bahwa masing-masing daerah ini memiliki ciri khas masing-masing. Mulai dari bahasanya, mulai dari pakaian adatnya, mulai dari makanannya, mulai dari keseniannya, itu juga berbeda-beda. Contoh misalnya daerah Yogyakarta, makanan di sana kebanyakan itu rasanya manis. Bener apa enggak? Gudeg manis. Ya. Iya kan? Gudeg itu di sana manis rasanya. Kalau Surabaya makanan khasnya apa? Lontong balap. Rasanya gimana? Manis apa asin apa pedas? Manis. Ya Mas Aidan mau tanya apa? Ini apa itu? Apa? Emang ada gudeg itu apa sih? Nggak pernah nyoba. Gudeg itu makanan khasnya Yogyakarta. Isinya itu nangka muda yang diolah jadi warnanya hitam gitu. Ada tambahan bumbunya, sama ada ceceknya, ada telurnya. Nah itu namanya gudeg. Itu makanan dari khas Yogyakarta. Kalau di Surabaya ada, cuman itu bukan asli Surabaya, aslinya dari Jogja. Tapi sekarang kan banyak yang mobilitas atau berpindah dari kota ke kota, mereka membawa ciri khas masing-masing ke suatu daerah. Contoh misalnya orang Jogja pindah ke Surabaya, habis itu mereka buka usaha di Surabaya, usaha misalnya namanya gudeg. Nah dari situ kita mengenal rasanya gudeg bagaimana, meskipun kita tidak berangkat ke Jogja sana, kita udah bisa mengenal dan tahu gimana rasanya makanan khas dari Yogyakarta. Nah, pas apa? Antenan. Ya, oke. Sekarang kita coba perhatikan pada layar masing-masing. Coba lihat pada layarnya ya. Kalau gambarnya kurang besar, silakan ditidurkan HP-nya. HP-nya ditidurkan. Oke, perhatikan. Di sini ada beberapa tempat atau kendaraan atau semacam itu yang menjadi ciri khas dari mana? Kota Jogja. Kita bayangkan kita berada di Jogja ya sekarang. Oke, di Jogja itu yang pertama terkenal dengan namanya Tugu Jogja. Ada yang pernah ke sana? Ini namanya Tugu Jogja. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Jogja pasti kita mampir ke sini buat foto-foto, kan, buat kenangan. Ada juga namanya pasar. Pasar itu namanya pasar apa namanya di Jogja itu yang terkenal itu? Pasar apa ya? Pasar apa Mas Wadi? Terus masih ingat terus. Pasar malam. Kok pasar malam? Bukan pasar malam. Ayo, Malioboro. Pasar Malioboro. Nah, itu terkenal juga di Pasar Jogja. Andong. Pasar Andong. Jadi kalau kita ke Jogja pasti wisatawan itu orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Nah, mereka pasti mengunjungi tempat-tempat yang terkenal seperti Tugu Jogja, kemudian ada Pasar Malioboro. Nah, di sana pasti banyak turis-turis, banyak orang-orang dari luar daerah yang ikut belanja ke sana. Oke, kemudian ada juga di sana namanya kendaraan tradisional. Nah, kalau di sana, bukan jokar, namanya andong. Jadi seperti dokar, tapi namanya dokar bukan dokar, tapi andong. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan, misalnya dari tempat penginapan ke Pasar Malioboro, nggak ada gojek, nggak ada bis, nggak ada kendaraan, kita bisa naik andong ini. Nah, enak ini. Udah. Saya pernah andong, Us. Iya. Ada. Iya, mau tanya apa Mas? Mas Fadil mau tanya apa? Silahkan. Saya pernah di Bandung itu Us kuda. Belakangnya ada depan ada pengemudinya, terus yang belakang penumpang. Lah seperti ini. Kalau ini kan ini namanya kendaraan tradisional ya. Kalau kendaraan modern itu sudah menggunakan bahan bakar. Namanya apa bahan bakarnya yang digunakan? BBM. Apa? Kepanjangannya apa itu? Produknya apa dari BBM? Bakar minyak. Ya, iya, produknya apa yang digunakan? Kan macam
ada bensin, ada solar, ada Pertalite. Nah, itu adalah salah satu produk bahan bakar minyak untuk kendaraan modern seperti motor, mobil, bis, dan lain sebagainya. Kalau Andong ini dia menggunakan bahan bakar apa enggak? Enggak. Tidak, karena sudah di ayun pakai ini sudah kuda yang itunya nanti ya, belakangnya ada rodanya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke ini. Lihat gambar selanjutnya, ada namanya Candi Prambanan. Siapa yang pernah ke sini? Belum pernah. Nah, Puncak tema ke situ loh. Puncak tema ke situ. Insya Allah nanti kalau tidak ada pandemi nanti kita jalan-jalan ke sini ya. Borobudur. Bukan Borobudur ini, Borobudur kurang besar. Ini namanya Candi Prambanan. Bukan Prambanan, Prambanan. Candi Prambanan. Nah, ini Candi Prambanan ini berada di Jogja juga. Ini salah satu tempat wisata para wisatawan untuk foto-foto biasanya ke Jogja. Nah, kalau biasanya kita les bahasa Inggris, di sini kan banyak turis-turis. Nah, biasanya kita berlatih berbicara bahasa Inggris dengan turis-turis yang ada di candi ini banyak ya. Nah, sebelum ada ini 935. Nah, sebelum ada ini ada sejarahnya ya, anak-anak harus tahu. Nah, tahu nggak apa asal usulnya dari adanya kok bisa ada Candi Prambanan? Ada yang pernah dengar nggak? Mungkin dari film atau apa? Mas Aidan pernah mendengar atau melihat di YouTube tentang sejarah atau legenda atau apa tentang Candi Prambanan nggak? Enggak. Siapa yang bisa memberikan? Nanti saya kasih smile point. Saya Us. Siapa? Mas Gale dulu yang kata-kata tadi. Ayo Mas Gale, apa? Candi Prambanan yaitu pemiliknya yaitu Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu siapa, Mas? Ratu dari Candi. Ratu dari kerajaan Prambanan. Ceritanya gimana? Coba diceritakan ke teman-temannya. Adalah seorang dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Nah, sudah tahu kan ceritanya di halaman 62? Coba sekarang dibaca sendiri-sendiri semuanya bareng-bareng. Rojo Jonggrang kerajaan Bandung. Ayah Roro Jonggrang gugur di pertarungan melawan Bandung Bondowoso. Giginya akibatnya Bondowoso menguasai dengan melawan Bandung Bondowoso. Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisuri Bandung Bondowoso. Oleh Bandung Bondowoso menginginkan aku bisa segera menjadi Bondowoso, tetapi syarat yang harus memenuhi. Jika berhasil, aku akan suka dengan namun jika tidak izinkan aku apapun yang kemungkinan dari permaisuri akan Bondowoso. Syarat yang penuhi jika dan untukku semua harus selesai sebelum matahari terbit itu. Tahu Roro Jonggrang, baiknya aku berhasil memenuhi syarat. Membangun candi bangunan candi mulai tampak dengan panik dan mengadu bisu ini percayaannya untuk terhadap saya untuk menumbuh lesung dan membangun tirani. Kau yang buat talus untuk tapi yang membantu ayam membangun 1000 candi dalam sekejap. Bangunan candi tampak Raja Jonggrang
Dia mengadu kepada candi-candi yang telah mereka bangun. Jangan mendatangi Bondowoso, segera menghitung candi-candi yang candi-candi ini hanya 990 namun Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Bondowoso. Dia segera membayar candi dan benar besar aku tidak ingin kalau dengar komentar yang seperti engkau pasukan candi yang buat Bondowoso dan Bondowoso datangi bantuan Raja Janggrang segera menjajah sudah selesai dan hanya ada 9 kurang 1 candi, kata Raja Janggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Raja Janggrang. Dia segera menghitung banyak candi. Ternyata memang benar hanya ada 1.900 candi. Jadi Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Raja. Aku akan mendapatkan candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang 1. Bandung Bondowoso kau tetap baru menepati janjimu. Sahut Raja Janggrang. Kalau begitu akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesekiannya, Bandung Bondowoso mengubah Raja Janggrang menjadi patung batu patung. Itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Oke, good. Tepuk tangan. Sudah tahu kan ceritanya? Oke. Ya. Sudah. Fadil, namanya bukan Rojo Jonggrang, tapi Roro Jonggrang. Ya, bukan Rojo Jonggrang. Oke. Jadi intinya apa? Asal mula dari adanya Candi Prambanan itu karena Roro Jonggrang yang meminta kepada siapa? Bandung Bondowoso untuk membuat 1000 candi. Nah, apa maksud Bandung Bondowoso sampai mau membuat 1000 candi? Apa keinginannya? Untuk menikahi Roro Jonggrang. Untuk menikahi Roro Jonggrang. Mau dijadikan permaisuri. Oke. Permaisuri itu istrinya raja, namanya permaisuri. Tapi Roro Jonggrang mau apa enggak? Mau. Tidak mau karena Bandung Bondowoso itu orangnya tamak. Tamak itu serakah. Ya. Oke, akhirnya si Roro Jonggrang itu memberikan syarat kepada Bandung Bondowoso untuk membuatkan 1000 candi dalam 1 malam. Ya kan? Nah, bayangkan, manusia apa bisa membuat 1000 candi dalam 1 malam? Gak bisa, Gak bisa, itu mustahil. Makanya Roro Jonggrang membuat persyaratan yang mustahil. Tapi karena si Bandung Bondowoso ini pinter, dia meminta bantuan kepada siapa? Jin. Pada pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Nah, Roro Jonggrang tahu, loh kok ada bantuannya dari sana Bondowoso. Akhirnya karena memang Roro Jonggrang tidak mau menjadi permaisurinya, Roro Jonggrang akhirnya meminta bantuan kepada siapa? Mengadu kepada si Sumi, Dayang Sumi, ya kan? Kemudian mereka mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Oke, akhirnya dia segera memerintahkan pada Dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Setelah itu, suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Nah, karena sudah tampak pagi hari, akhirnya pasukan jin memberhentikan pekerjaannya. Jadi persyaratannya kan hanya sampai pagi hari ya. Permintaannya sampai pagi hari. Akhirnya karena
masih berapa? 999 ya yang dibuat, masih kurang 1. Akhirnya ending ceritanya apa tadi? Siapa yang dijadikan sebagai candi ke-1000? Roro Jonggrang. Nah, akhirnya Roro Jonggrang dikutuk atau diubah menjadi candi ke-1000. Nah, jahat banget ya, nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita mau apa pelajaran apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini? Kita tidak boleh Tidak boleh serakah, tidak boleh tamak, ya kan? Kemudian apa lagi? Apa lagi? boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh apa namanya? Percaya kepada selain Allah. sendiri. Mungkin kan minta bantuan kepada jin toh, ya kan? Dia serakah. Mana bisa dia membuat candi seperti ini, sebanyak ini kan? Ini itu candinya dari batu semuanya, Nana ya. Jadi tinggal ditumpuk-tumpuk gitu aja. Jadi kalau kita mau melihat ke sana, ini bentuknya itu kayak batu yang ditumpuk-tumpuk gitu, nggak ada semennya, nggak ada apa-apanya. Nanti kalau kita ada kesempatan ke sana, kita coba main ke sana ya, Candi Prambanan ya. Oke, sudah. Nah, itu. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Sudah paham ya tentang Roro Jonggrang ya? Sebentar, Ustazah mau tanya. Tokoh utama dari kisah ini apa? Legenda ini apa? Siapa? Bukan apa, siapa? Tokoh Roro Jonggrang dan Woso. Mereka tokoh utama dari cerita ini. Tokoh tambahannya siapa aja tadi? Si Sumi, Dayang Sumi, sama pasukan jin ya, ada 2 itu pasukannya. Oke, sudah paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, apa Us? Kalau ada yang mau tanya, ini pelajaran bahasa Indonesia yang kemarin tentang cerita rakyat juga. Ini sekarang kemarin kan kita udah baca cerita tentang asal mula Telaga Warna. Sekarang Roro Jonggrang, besok lagi ada lagi. Ini harus banyak baca-baca anak-anak ya supaya tahu tentang cerita-cerita lama gitu. Oke, sudah, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu materi IPA. Oke, perhatikan pada gambar ini. Coba kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak ini? Kasihan ya bapaknya ya. Menarik gerobak sampah. Kira-kira dari gambar ini muncul sebuah istilah, namanya apa? Gaya apa pengertiannya? Gaya tarik. Gaya otot. Yang dilakukan oleh siapa? Bapak. Nah, coba dilihat pada buku yang kecil, halaman 40, buku yang tipis. Nah, ini. Ya. Nih, halaman 40, di situ ada pengertiannya gaya otot. Gaya otot, apa itu pengertiannya itu? 40, Us. Hah? 40. Ya, halaman 40. Halaman 4. Oke. Yang E, gaya gotot. Nah, ini banyak ini. Ada macam-macam gaya yang cocok dengan gambar ini. Ada yang nomor berapa ini? Gaya apa ini? Gaya otot ya tadi ya. Pengertiannya adalah halaman berapa, Us? 40. Halaman 40. Gaya otot yang ada 2 benda yang dijadikan contohnya. Bola membawa air dalam ember. Menghasilkan contohnya. Oke, sudah cukup. Gaya otot adalah gaya yang berupa dorongan atau tarikan terhadap suatu benda yang dihasilkan. Kira-kira Bapak ini itu melakukan dorongan apa tarikan? Tarikan. Nah, iya kan?
sampai ditaruh di sini ya. Seret gini kan. Didorong, ditarik supaya rodanya jalan. Akhirnya terjadi suatu gaya. Nah, gaya ini menyebabkan benda yang tadinya diam berubah menjadi bergerak. Oke, coba dicatat. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya ini tadi ya. Asalnya gerobak ini diam, kemudian ditariklah oleh bapaknya sehingga menjadi bergerak, jalan sambil menarik gitu kan, jalan terus. Gimana? Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, ada juga gaya yang dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Iya kan? Jadi yang tadinya bergerak, kita tahan, srek, akhirnya diam. Ya kan? Nah, itu juga gaya. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Apa ini? Lebih cepat. Nah, contohnya apa? Bergerak lebih cepat atau lebih lambat? Lari. Nah, lari bisa. Kalau kita, Apa tadi yang pertama gaya dapat lihat pada halaman 69 aja. Halaman 69 yang buku besar. Nah, ini halaman 6. Coba dibaca. Di situ ada namanya beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Ya, yang pertama itu apa? Mas Dwi silakan dibaca. Yang pertama apa? Gaya dapat? Gaya yang dapat Mempengaruhi mana yang halaman yang nomor 69 yang ini loh, yang atas ini loh. Ini loh. Yang ini. Oh ya. Nah, ya. Merobek lamun. Yang ketiga yaitu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Jadi arah geraknya ini dapat dikondisikan. Halaman berapa itu, Us? Hah? Apa? Halaman berapa yang ini? 60, Halaman berapa? Halaman 69. Ini pengaruhnya ini. Ini ada gambarnya beda lagi nih. Oke. Oh iya. Oke, sekarang coba dikerjakan bersama-sama. Pada halaman 69, di situ ada nomor 1 sampai 5. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Ayo coba ditulis di situ. Contoh misalnya mengayun sepeda. Coba kameranya dinyalakan semuanya. Ustazah pengen lihat. Oke, sudah dibuka belum halaman ini? Halaman ini, ada halaman 69. Coba di situ anak-anak mulai mencari tahu apa ya yang dapat peristiwa yang dapat menunjukkan gerakan benda. Ya, hanya 5 nomor. Coba dikerjakan bersama-sama di sini. Paham apa enggak? Maksudnya Ustazah? Paham. Paham ya. Oke. Ada tunggu ya, masih ada waktu 5 menit. Oke. Halaman berapa, Us? Halaman 69. Gaya terhadap gerakan benda. Apa? Apa yuk? Peristiwa atau kejadian. Contoh ini kan Ustazah beri contoh bapak yang menarik gerobak sampah. Nah, itu kan juga menunjukkan suatu gaya tarikan kan. Akhirnya gerobak sampah yang tadinya diam dia bergerak. Oke, masih banyak contoh lain selain ini. Oke, ayo coba berpikir.
apa ya? Kejadiannya itu selalu ada di sekitar kita, ya kan? Apa yo? Mas Wano kemana itu Mas Wano? Ambil pensil jatuh. Oh, ya izin dulu kok Ustazah. Ustazah, raise your hand. Masih tidak bergerak. Oke, ditulis di situ aja nanti Ustazah cek satu-satu. Ditulis langsung di situ semuanya 1 sampai 5. Nanti kalau sudah silakan diperlihatkan ke Ustazah. Ustazah sudah gitu ya. Ayo, gampang ini 1 sampai 5 tok. Atau gini aja, dibuat PR ya. Nanti dikirimkan ke Ustazah kalau sudah selesai, ya. Habis ini pelajaran tahfidz, ya. Oke, ya sudah kalau gitu buat PR aja ya. Nanti dikerjakan, kemudian dikirimkan ke Ustazah jangan lebih dari jam 9 malam, oke? Oke? Oke, sudah. Yang lainnya juga yang nggak ikut Zoom juga bisa biar mengerjakan dan dapat nilai nanti ya. Oke. Oke. Sebelum Ustazah akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Yang pertama tadi tentang bahasa Indonesia. Peristiwa apa tadi, cerita rakyat tentang Roro Jonggrang. Terus kemudian yang pertama tadi ada PPKN tentang keberagaman karakteristik setiap daerah. Daerah mana tadi yang kita bahas? Daerah Yogyakarta. Oke, sudah? Nggak ada yang lain lagi. Yang ketiga itu tentang gaya tadi ya, pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Pelajaran IPA ini selalu ada di kelas 4 ya, karena sudah memang waktunya. Oke, sudah. Kalau tidak ada yang tanya lagi, Ustazah akhiri dulu ya. Semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ustazah absen dulu yang baru masuk. Mas Fadil. Mas Fadil. Apa namanya? Mas Fadil. Ustazah absen Mas Fadil. Mas Fadil. Mas Dwi. Aisetio. Oke, sudah ya. Oke. Silahkan dipimpin doa, leader yang tadi memimpin doa di awal. Mas Aidan, mikrofonnya dinyalakan, kita mimpin doa. Kita berdoa. Tangan di tengah, adakan kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya di sekolah ya. Mas Aidan besok masuk loh ya.